Saudara, kita beralih ke informasi lain. Polda Jawa Timur telah menahan Bribtu FN, poluan yang membakar suaminya. Meski ditahan, Bribtu FN masih bisa merawat ketiga anaknya yang masih berusia di bawah 3 tahun. Bribtu FN kini masih ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara. Hal ini dilakukan karena Bribtu FN diketahui memiliki anak kembar berusia 4 bulan dan masih membutuhkan ASI, sementara satu anaknya berusia 2 tahun. Sementara itu, tim psikiater juga terus mendampingi dan juga memantau kondisi psikis dari anak dan tersangka Bribtu FN. Lalu bagaimana penanganan hukum terhadap pelaku dan benarkah ada unsur gangguan psikologis baby blues pada pelaku yang baru beberapa bulan melahirkan? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman di Mapolda Jawa Timur. Alfian, selamat siang. Kasus ini bukan kasus kriminal biasa. Diduga pelaku juga mengalami gangguan psikologis pasca melahirkan. Cara apa kemudian akan digunakan polisi untuk menangani kasus ini, Alfian? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara, terkait dugaan apakah pelaku Bribtu FN ini mengalami depresi pasca melahirkan atau yang sering disebut baby blues. Ini keterangan kami dapatkan berdasarkan dari ahli psikologi Universitas Airlangga yang menyebutkan memang bisa saja terjadi hal tersebut, mengingat Bribtu FN sendiri ini baru saja kembali berdinas atau bekerja begitu setelah melahirkan anak kedua dan ketiga yang merupakan anak kembar yang kini berusia 4 bulan, dan beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri ini harus berhati-hati dalam mencari keterangan, menggali keterangan, mencari informasi lebih lanjut dari pelaku Bribtu FN sendiri. Terbaru yang informasi kami dapatkan, selain telah memeriksa 5 orang saksi terkait kasus tersebut, pihak Polda Jawa Timur juga mendatangkan 2 orang ahli yang berasal dari psikologi forensik dan juga psikiater yang membantu pihak penyidik ini untuk mencari keterangan lebih lanjut dari pelaku. Tidak hanya untuk mencari keterangan, menyelidiki kasus tersebut, namun 2 ahli ini juga mendampingi pelaku dalam pendampingan psikologis, termasuk juga untuk ketiga anak pelaku yang memang masih berusia di bawah 3 tahun. Ini menjadi fokus utama dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur untuk masa depan dan juga kehidupan dari anak-anak pelaku dan juga korban. Berikut petikan wawancara kami dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Semua sudah mendapatkan perhatian yang cukup serius. Kita juga sudah memberikan pendampingan. Kita harapkan kita tidak mau ada korban polisi 2 kali. Jadi kita rawat betul, psikisnya sehat, ya. Si anak kita Dila ini, kemudian kita akan mencoba merembukan antara keluarga untuk bagaimana ke depan membesarkan anak-anaknya supaya menjadi orang yang normal, yang sehat, ya. Ya, saudara, kendati memang sudah ditahan, namun hingga saat ini pelaku Bribtu FN masih ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT RS Bayangkara ini untuk memberikan hak eksklusif bagi anak-anak pelaku, di mana 2 orang anak yang merupakan bayi kembar ini masih harus mendapatkan ASI begitu dan pendampingan dari pelaku sendiri. Hingga saat ini pihak kepolisian Polda Jawa Timur memang telah melakukan visum dan juga tes kejiwaan bagi pelaku Bribtu FN yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 lalu, dan memang hingga saat ini belum ada keterangan resmi apa yang menjadi hasil dari tes kejiwaan tersebut, dan kami juga masih menunggu hal tersebut. Sisko. Baik, tes kejiwaan masih ditunggu rilisnya kepada kami pihak awak media terkait kasus Bribtu FN yang membakar suaminya, dan saat ini juga sudah dilakukan penempatan di PPT RS Bayangkara. Nah, lantas Alfian, bagaimana dengan penanganan judi online di lingkungan kepolisian saat ini? Ya, Sisko, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas ataupun mencegah adanya permainan atau aplikasi judi online. Salah satunya yang dilakukan oleh
Polda Jawa Timur ini di semua daerah baik di Polres maupun di Polsek, di mana si propam dari masing-masing instansi tersebut melakukan razia atau sidak dari dari gawai atau handphone dari para anggota dalam waktu tertentu dan secara berangsur, ini untuk mengecek apa yang menjadi isi dari gawai ataupun HP dari anggota tersebut. Jika nantinya ditemukan gawai dari anggota tersebut berisi aplikasi judi online, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas dari pimpinan masing-masing. Tidak hanya untuk judi online ini, Sisko, tapi Polda Jawa Timur ini juga beberapa hari yang lalu kemudian mendata anggota-anggota kepolisian yang diprediksi atau yang dirasa memiliki masalah, terutama masalah kekeluargaan. Pendataan pemetaan ini dilakukan agar dapat dilakukan pembinaan bagi para anggota agar kasus serupa tidak kembali terjadi, Sisko. Baik, terima kasih Alfian Rahman yang melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Timur terkait perkembangan kasus pihak polisi yang kemudian membakar suaminya.